Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas yang ini, kalau pada reaksi kompleks, katalis akan membantu mempercepat reaksi pembentukan produk utama. Nah, dari yang tadi. Oke. Yang kedua, nah dengan maupun tanpa dengan katalis ataupun tanpa katalis, kostata kesetimbangannya tetap ya adalah sama, tidak mengalami perubahan. Jadi adanya katalis tidak merubah kesetimbangan. Kenapa ya? Nah, hal ini coba kalau misalnya kita lihat di grafik yang ini, jadi setelah kita obrolin tadi kan bahwa reaksi itu, si katalis itu mempercepat laju. Nah, kalau misalnya dalam reaksi kesetimbangan, nah adanya katalis itu dia mempercepat reaksi reversibel yang apa namanya akan mempercepat tercapainya kesetimbangan akhir. Ya, tercapainya keseimbangan akhir. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan ini kalau misalnya kita lihat dari apa namanya dari persamaan kimianya A plus B jadi C plus D. Jadi kan ada laju. Kenapa sih disebut reaksi keseimbangan? Karena dia apa laju reaksi ke arah produknya dia sama dengan laju reaksi ke arah reaktannya. Jadi nanti apa namanya? Jadi nanti tergantung keseimbangan mana yang diganggu, nanti dia akan apa namanya si reaksi ini akan bergerak sesuai dengan apa namanya, perubahan aspek tadi yang akan menggeser keseimbangannya. Oke, nah contohnya kalau misalnya penambahan katalis, karena tadi dia menyediakan satu mekanisme di mana energi aktivasinya lebih cepat, maka bisa dibilang ketika energi aktivasinya ini menjadi lebih cepat, maka laju reaksi pembentukannya juga lebih cepat ya. Baik reaksi ke arah pembentukan produk ataupun backward rate yaitu ke arah pembentukan reaktan. Yang ini yang biru ini adalah apa namanya laju ke arah laju ke arah pembentukan produk. Sorry, yang biru adalah tanpa katalis, sedangkan yang kuning adalah dengan katalis ya. Salah kebalik. Apa namanya? Yang ini yang garis solid ini adalah yang tanpa katalis, yang putus-putus itu adalah yang dengan katalis. Oke. Jadi yang bagian atas ini yang forward reaction, kalau misalnya yang bagian bawah yang kuning ini adalah backward rate. Jadi apa namanya? Bisa dibilang kalau misalnya kita lihat grafik ini, dia laju reaksinya menjadi lebih cepat. Tetapi karena titik akhir berhentinya satu reaksi itu adalah sama, maka kesetimbangannya itu tidak mengalami perubahan. Jadi tetapan kesetimbangannya itu adalah sama. Tetapan kesetimbangannya itu adalah sama. Kenapa ya? Kan sebenarnya ekspresi kenapa tetapan kesetimbangannya sama? Karena tetapan kesetimbangannya kan apa? Sebenarnya adalah ekspresi laju perbandingan antara konsentrasi reaktan ya, di akhir itu konsentrasi reaktan yang dilihat pada konsentrasi reaktan akhirnya dibandingkan dengan konsentrasi produknya. Jadi misalnya kalau misalnya mekanismenya mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah dulu, tapi asalkan awal dan ujungnya sama, maka bisa dibilang tetapan keseimbangannya tidak akan mengalami perubahan. Karena intinya itu kan tetapan keseimbangan adalah membandingkan konsentrasi reaksi produk ya itu atau pada konsentrasi pada tahapan akhirnya dibandingkan dengan konsentrasi pada tahapan awalnya. Jadi asalkan itunya sama, awal dan akhirnya sama, maka tetapan keseimbangannya pun tidak akan mengalami perubahan. Dia hanya waktu tercapainya keseimbangan tersebut saja yang berbeda. Oke ya, jadi dengan katalis atau tanpa katalis, si jumlah produk yang dihasilkan itu adalah sama. Cuman kenapa kenapa ditambahkan kenapa kita pengen speed up reaction? Speed up reaction kenapa? Karena nanti perhitungan ekonomisnya menjadi lebih berbeda, lebih lebih murah kan. Kalau misalnya reaksinya lebih cepat, maka perhitungan ekonomisnya berbeda sehingga tentu saja dari konsumsi energinya berbeda, segala macamnya berbeda, dari konsumsi energi berbeda, dan pada akhirnya nanti
si reaksi tersebut akan bisa karena waktunya cepat untuk menghasilkan produk itu lebih cepat, maka reaksinya pun akan bisa digandakan gitu, digandakan, reaksi itu akan bisa diulang-ulang sehingga produk yang dihasilkan at the end of the day juga akan menjadi lebih cepat gitu. Jadi di situ kenapa katalis itu pengen digunakan. Ya, jadi nggak mungkin ada juga soalnya reaksi yang ditunggu sampai berapa hari baru kejadian gitu. Nah, untuk katalis itu makanya reaksinya bisa dipersingkat menjadi apa namanya, beberapa tadi ya, dengan order yang lebih yang kemarin kalau misalnya kita bilang sampai order 1 juta kali, sehingga tanpa nunggu lagi kita udah bisa dapetin produknya. Oke. Nah, ini kemudian kemarin kita sudah juga bahas tentang apa namanya, apa karakteristik katalis ya. Contohnya di sini adalah misalnya kalau katalisnya pelet gimana. Nah, di sini ada yang kita bahas di mana kekuatan katalis dan size atau shape mempengaruhi di sebelah mana. Kalau mechanical strength jelas lah ya. Mechanical strength itu jelas. Katalis itu biasanya karena memang apa namanya, biasanya katalis itu kan ada dimasuk kalau misalnya ini adalah hubungannya kalau misalnya kita masukkan ke dalam satu reaktor ya. Atau kalau misalnya itu apakah struktur katalis itu mudah terdisintegrasi atau enggak, mudah terurai atau enggak, tiba-tiba kalau katalisnya pecah, mudah pecah gimana? Mungkin kalau misalnya dalam suatu, lab setting ya, mungkin si mechanical strength itu tidak terlalu berpengaruh, tapi mungkin berpengaruh setelah karena mungkin course dari reaction-nya itu lama, reaksinya adalah cukup lama reaksinya adalah cukup lama, jadi nggak begitu terpengaruh. Tapi ketika mengikut sertakan apa namanya, mengikut sertakan si katalis tersebut dalam suatu reaktor untuk apa namanya, untuk meningkatkan suatu aktivitas reaksi kimia, pada settingannya di dalam, industri, maka mechanical strength itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Nah, biasanya dalam dalam aplikasi katalis heterogen itu biasanya salah satunya itu adalah penggunaan, tekanan tinggi. Jadi kalau misalnya ketika si katalis itu ketika diaplikasikan dalam suatu reaktor bertekanan tinggi, maka apa yang terjadi gitu kan, maka apa yang terjadi, jangan-jangan ketika baru sebentar si struktur katalisnya udah pecah. Sehingga mechanical strength-nya menjadi, eee si katalis tersebut mempunyai kekuatan mekanik yang rendah. Nah, hal itu yang tidak diinginkan oleh suatu, apa namanya, oleh, suatu inilah ya, oleh suatu engineer. Jadi mau nggak mau jadi harus dicari si katalis yang sisi aktifnya juga, tinggi sehingga bisa menghasilkan konversi yang tinggi, tetapi dia juga menginginkan satu katalis tersebut mempunyai stabilitas mekanik yang tinggi. Ya, untuk si katalis itu mempunyai, sifat fisik yang memiliki stabilitas yang tinggi, sehingga strukturnya tidak mudah rapuh gitu. Jadi dia akan selalu intake sampai dengan proses itu selesai. Bahkan untuk ketika si katalis tersebut didaur ulang, ya katalis tersebut masih bisa digunakan dan strukturnya tidak mengalami disintegrasi. Nah, terus kemudian ada lagi apa? Si size and shape ini mempengaruhi basically adalah flow distribution dan juga pressure drop di dalam reaktor gitu kan. Jadi ketika mungkin kalau misalnya kita masukkan kalau di lab scale kita nggak peduli itu yang namanya flow distribution atau low pressure drop gitu ya. Tapi once kita masukkan dia ke dalam tapi tergantung ya kalau misalnya aplikasinya kan biasanya ini untuk menguji aplikasinya di dalam ini. Tapi kalau misalnya itu mungkin itu bisa dikecilkan, tapi ketika once kita masukkan dia ke dalam reaktor, maka si flow distribution, apakah flow distribution-nya tergantung nanti reaktornya mau laminar atau turbulen segala macam, itu apakah pengaruhnya bentuk katalis itu mempengaruhi flow distribution-nya. Flow distribution-nya dipengaruhi seperti apa? Terus kemudian apakah terjadi pressure drop-nya? Misalnya inletnya sekian, tekanannya sekian, pada saat nanti keluar, di exit, apakah sama atau tidak? Sebenarnya pressure drop-nya gimana? Nah, itu apakah bentuk si katalis itu mempengaruhi tadi flow distribution dan juga, pressure drop yang ada di dalam reaktor gitu. Sehingga kita maunya kan minimize ya distribution-nya, bukan, pressure drop-nya maunya kita adalah minimize gitu. Oke,
setelah itu si katalis itu maunya juga selain memiliki struktur fisik yang stabil, juga maunya memiliki sifat kimia yang sangat excellent gitu, excellent chemical properties. Nah, chemical properties-nya dilihat dari mana? Nah, yang pertama adalah aktivitasnya seperti apa? Aktivitasnya itu yang pertama, dia memiliki chemical activity, chemical activity-nya tinggi, ya terus kemudian spesifik spesifik surface, spesifik permukaan aktifnya juga tinggi, ya. Chemical activity-nya tinggi, juga surface properties-nya juga memiliki apa namanya, suatu tingkat yang tinggi juga. Nah, jadi langsung reaktif terhadap si produk gitu ya. Kali aja kadang-kadang dia males-malesan gitu, ya udah deh sedikit aja gitu. Nah, bisa dibilang jadi misalnya kan karena seperti saya bilang si reaksinya itu kan di permukaan rata-rata reaksinya itu di permukaan, jadi seluruh permukaannya itu aktif terhadap si reaktan gitu. Sehingga bisa dibilang si konversinya pun akan didapatkan dengan yang tinggi gitu. Yang kedua, si peletnya kalau bisa dia memiliki pori ya, karena reaksinya adalah di pori-pori, di permukaan di permukaan pori-pori, makanya porositas yang tinggi dari suatu katalis heterogen itu merupakan suatu properties atau sifat yang wajib dimiliki. Oke, dan selanjutnya selain dari ini kan mechanical strength kan sifat fisik yang mekanik, kekuatan tapi ditinjaunya dari physically. Nah, yang ini adalah sebenarnya juga kekuatan stabilitas, tapi stabilitasnya bukan stabilitas struktur, tapi stabilitas secara chemical properties. Jadi ketika biasanya, nah, kan pada saat reaksi terjadi di dalam reaktor misalnya, nah dia kan di dalam situ bukan hanya dihasilkan tadi ya, bukan hanya dihasilkan produk gitu atau yang lainnya, tapi juga dihasilkan senyawa antara misalnya, senyawa antara. Yang kemudian juga yang kedua mungkin dan rata-rata tadi seperti kita sebutkan sebelumnya bahwa heterogeneous catalyst itu dia biasanya bereaksi pada suhu tinggi. Nah, apakah suhu tinggi itu mempengaruhi mempengaruhi sifat aktif dari katalis tersebut gitu. Kalau misalnya ternyata setelah berjalannya proses terjadi terjadi perubahan pada akhirnya gitu ya, sehingga si katalis itu tidak bisa digunakan kembali, makanya kita menginginkan bahwa si katalis yang kita gunakan itu resisten terhadap sintering, yaitu perubahan sifat kimia karena dipanaskan ya, karena suhu yang tinggi digunakan pada saat untuk reaksi tersebut dalam reaktor itu digunakan yang suhu tinggi sehingga terjadi sintering, yaitu jadi perubahan sifat karena adanya kita treatment dia pada suhu yang tinggi, akan kita masukkan dia pada suhu tinggi karena untuk reaksi tersebut optimum pada suhu tinggi. Yang kedua adalah misalnya poisoning ya, keracunan. Keracunan apa dia gitu, keracunan misalnya sisi aktifnya udah nggak bisa dipakai lagi ataupun terjadinya falling. Oke. Nah, si katalis ini nih biasanya terdiri dari beberapa komponen ya seperti kita bilang kemarin, yaitu aktif komponen, support, dan juga promoter ya. Aktif komponen tentu aja yang menentukan highly chemical activity-nya, aktivitas kimianya, gugus aktifnya ditentukan oleh si aktif komponen. Itu bisa jadi yaitu bisa terdiri dari sini. Nah, nanti bisa dibilang fabrication-nya nanti kita akan obrolin lanjut tentang fabrication-nya seperti apa. Nah, jadi itu nanti disesuaikan lah ya dengan masing-masing keperluan dari katalis yang akan digunakan gitu. Jadi biasanya yang paling bawah itu biasanya support ya. Yang paling bawah itu biasanya support, nanti atasnya itu ada sedikit aktif komponen, terus ada sedikit promotor nempel di situ. Oke.
Nah, si active component tentu saja menyediakan gugus aktif. Nah, si support biasanya dia itu akan menyebarkan, memegang si active komponen itu, dia dipegang gitu kayak tangan yang akan memegang. Nah, jadi si support itu kan menjadi tangan yang akan memegang memegang si active komponen itu dalam suatu struktur yang stabil ya. Tadi struktur stability itu biasanya structural stability biasanya itu di-provide oleh support. Oke, ya, sehingga jadi kalau misalnya tangannya si support itu tangannya banyak, maka dia akan menyebabkan menyebabkan si si katalis itu punya high surface area, terus kemudian kalau supportnya dipegang gitu tangannya sangat kencang megang si active komponen, maka dia akan menyediakan satu fungsi yaitu si stability tadi ya, stability. Nah, yang kedua adalah si promoter ya. Si promoter itu bisa berfungsi dua, yaitu sebagai promotor di support, yaitu menyebabkan terjadinya structural atau activity inhibition. Jadi kalau misalnya nanti ada atau bisa menyebabkan activity promotion, menyebabkan terjadinya peningkatan activity. Yang kedua adalah ada aktif komponen di mana dia eh, menyediakan satu fungsi yaitu baik dia mendukung secara elektronik ataupun dari morfologinya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat nih contohnya adalah yang ini. Misalnya nih ya, ini ada catalyst, ya. Active site-nya apa nih? Active site-nya yaitu yang hitam-hitam nih, yaitu biasanya tadi logam ya, logam PT, rhodium, ataupun palladium. Nah, supportnya ini yang abu-abu ini adalah alumina nih, supportnya ini adalah alumina. Ya, dia menyediakan support terhadap untuk memegang si active site-nya. Nah, yang kemudian ada lagi yang namanya si promotornya. Jadi baik promotor ataupun si active site itu nempel semua di support ya, nempel semua di support. Nah, sini active site-nya, promotornya adalah selium oksida ataupun senyawa alkali. Nah, kemudian masing-masing ini tuh kayak di press gitu, dimasukkan dalam suatu template tertentu, yaitu si template itu nih dalam satu kasus ini adalah si monolitik substrate, ya, namanya monolitik substrate. Sebenarnya dia itu adalah ada satu itu di mana nasi monolitik substrate ini biasanya dia mempunyai luas permukaan yang besar ya, luas permukaan yang besar. Nah, dia bisa sebagai katalis sendiri ataupun sebagai katalis support. Jadi menyediakan bentuk cetakan katalis gitu. Menyediakan bentuk cetakan katalis. Nah, paling awal dari si monolitik support ini salah satunya tuh adalah dipakai pada desain awal dari catalytic converter yang biasa ada dipakai gitu di mana sekarang udah kayaknya masih dipakai ya. Jadi di mana si logam-logam ini sebagai katalis ya, si logam active site ini sebagai katalis diletakkan nih dalam suatu ruangan, ini kan ruangan sejajar sehingga laju alir gas buang dan panas baik heat apa namanya baik mass ataupun heat transfernya dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari penampang sampingnya dari monolithic support, yang ini adalah penampang sampingnya seperti ini. Nih, kalau misalnya kita lihat ini ada beberapa yang punya mesh mesh size yang beda-beda atau diameter diameter yang berbeda-beda nih tergantung dari fungsinya apa. Nah, tapi karena dia ada nih kita lihat ada masing-masing mesh-nya ini ada mesh yang seperti ini. Nah, si mesh ini memprovide tadi mass dan heat transfer yang uniform lah bisa dibilang seperti itu. Oke ya. Kita stop dulu di sini nanti lanjutkan kemudian.